Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar kalian hari ini? Kakak Dika yakin kalian dalam badan yang sehat dan juga bersemangat ya. Meskipun mungkin ada yang sedang sakit, nggak apa-apa. Kita doakan sama-sama, pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Ya, sekarang Kak Dika mengucap syukur dan juga berterima kasih oleh karena kalian setia. Kalian mau untuk terus belajar firman Tuhan dengan mengikuti YouTube ini. Nah, sekarang kita sama-sama berdoa yuk sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tolong kami, tuntun kami sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik dan kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan sebagai wujud syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan juga untuk jaringan internet yang kami pakai. Kau berkati untuk perangkat-perangkat device yang kami pakai sehingga semuanya dapat digunakan dengan lancar dan kami boleh mendengar, melihat, bahkan juga kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama ya. Kakak Andika ajak sekarang kalian untuk bangkit berdiri, jangan rebahan, jangan duduk dan juga jangan bermalas-malasan ya. Yuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yeay, sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar melalui Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Oh ya deh, selama 3 bulan ke depan kita ada di series yang baru nih. Kita sudah ada di pelajaran yang pertama. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai Yusuf yang menghibur. Menghibur apa ya?
Kenapa judulnya Yusuf menghibur? Karena istimewa. Selama 3 bulan ke depan kita akan mempelajari series tentang Allah yang menyertai, Allah yang menolong, Allah yang terus memberkati kita dan juga terus mengasihi kita, serta Dia mau menyayangi kita apapun yang kita lakukan. Terlebih lagi ketika kita mau terus mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan dengan berbuat hal-hal yang Tuhan gak suka. Mungkin kita marah-marah kepada orang tua kita, mungkin kita membenci teman kita, atau kita bermusuhan, atau mengucapkan kata-kata yang kotor, berbohong, dan lain sebagainya. Jangan sampai yang demikian ya, karena Tuhan mau memberkati orang-orang yang mengasihi Dia atau yang mencintai Dia. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang pertama dari seorang yang bernama Yusuf. Yusuf yang menghibur. Yuk sama-sama lihat di Alkitabnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai Kejadian pasal 50 ayat yang ke-21. Jadi 2 pasal meskipun nggak banyak-banyak ya, tapi Kak Andika nggak akan baca semuanya. Cuman Kak Andika mau mengajarkan bahwa ternyata Yusuf, kita ingat lagi, ada yang masih ingat apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf, apa yang sudah dialami oleh Yusuf? Masih ingat? Seperti apa yang tertulis dalam Alkitab, bahwa ternyata ketika ada di tanah Kanaan, Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Tapi ternyata kakak-kakaknya malah membenci Yusuf. Oleh karena kakak-kakaknya ini iri terhadap Yusuf. Karena kakak-kakak yang lain disuruh untuk ke ladang, mereka harus menggembalakan kambing domba, sedangkan Yusuf di rumah. Masih ingat ketika suatu ketika Yusuf diminta oleh orang tuanya untuk mengantarkan makanan ke kakaknya, apa yang terjadi? Ketika Yusuf bercerita tentang mimpinya, dia malah dibenci oleh kakaknya. Dia dibuang ke sumur. Wah, jahat sekali kakaknya ya. Adiknya malah dibuang ke sumur. Berbuat jahat nih kakaknya. Selain dibuang ke sumur, dia juga ternyata lebih memilih untuk kakaknya ini lebih memilih untuk supaya dia ini dijual, supaya mereka mendapatkan uang, supaya mendapatkan keuntungan. Tapi ternyata ketika mereka pulang ke rumah, mereka malah justru berbohong. Mereka mengatakan bahwa Yusuf itu mati, diterkam binatang buas. Ini buktinya, jubahnya kami bawa. Dan Yakub, ayahnya, sangat sedih melihat semua hal ini. Dan ingat adik-adik, apa yang dialami oleh Yusuf ini. Bagaimana rasanya dibuang ke sumur? Betapa sakitnya. Untung waktu itu gak ada airnya, jadi Yusuf gak tenggelam. Untung waktu itu gak ada buayanya atau ada ularnya gitu ya. Kalau ada ularnya bisa-bisa dipatok, dia bisa terinfeksi nanti, keracunan. Tapi puji Tuhan, meskipun dia dibuang ke sumur, dia tidak tenggelam, juga tidak digigit oleh ular. Tapi dia harus mengalami penjualan. Jadi pada masa itu orang itu diperjualbelikan adik-adik. Jadi dipakai sebagai budak atau pembantu. Tapi pembantunya bukan seperti yang sekarang ya. Mungkin seperti orang yang kita kenal, mbak-mbak yang menolong mama atau papa kita. Mereka ketika bekerja, mereka ketika membantu, ketika menolong dalam rumah tangga, mereka digaji, mereka dikasih uang sebagai tanda bahwa mereka bekerja. Tapi kalau budak pada waktu itu, mereka tidak digaji. Oleh karena mereka telah dibeli dan merasa bahwa ya udah mereka adalah milik yang pembelinya itu, sehingga mau dipakai sebagaimanapun ya itu hak dari pembelinya. Mau disuruh untuk mengapel setiap hari tanpa dikasih gaji, disuruh membersihkan ruangan tanpa dikasih gaji, tanpa istirahat. Jadi disuruh waktu-waktu, diminta kapanpun dia harus siap. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Dan suatu ketika kelaparan terjadi, mimpi yang dialami oleh Yusuf ini terjadi. Di tanah Kanaan terjadi kelaparan. Sedangkan Yusuf tidak di tanah Kanaan lagi. Dia sudah ada di Mesir. Dia dijadikan budak pada waktu itu. Tapi ternyata oleh karena perbuatan baik Tuhan, oleh karena rencana Tuhan yang luar biasa,
dia menjadi orang kedua, Perdana Menteri dia ya, menjadi orang yang penting karena hikmatnya, oleh karena dia bisa menafsirkan mimpi, sehingga dia menjadi orang yang penting di Mesir, sehingga raja mengangkat dia sebagai koordinator pada waktu itu. Karena akan terjadi kelaparan yang hebat raja, nanti akan terjadi kekeringan. Oleh karena itu dia mengkoordinir selama 5 tahun supaya orang-orang mengumpulkan gandum. Mereka harus mengumpulkan makanan-makanan sehingga mereka memiliki persediaan makanan yang cukup, dan terjadilah hal itu semua. Mimpi yang dialami oleh raja itu terjadi, dan kelaparan di mana-mana. Suatu ketika kakak dari Yusuf ini datang ke Yusuf untuk meminta bahan makanan, dan seterusnya. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. Hingga saatnya ayah Yusuf bersama dengan saudara-saudara ini datang semua ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Bukan hanya itu saja adik-adik, ternyata raja menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan tempat tinggal. Mereka boleh memilih di mana saja, mereka boleh tinggal di situ. Akhirnya Yusuf membawa kakak-kakak dan juga orang tuanya untuk ke tanah Mesir. Nah, akhirnya mereka kehidupannya terpelihara, mereka lebih baik lagi. Dan ternyata Yusuf tidak menyimpan dendam kepada kakak-kakaknya. Itu luar biasanya. Gimana perasaan kalian ketika kalian sudah dijual, kalian sudah dimasukkan ke sumur, disakiti gitu kan, pasti akan ada rasa benci. Tapi kita lihat, ternyata Yusuf ini tidak membenci adik-adik. Itu luar biasanya. Nah, setelah itu ternyata ketika ada di Mesir, ayah mereka ini yang bernama Yakub meninggal adik-adik. Dan terjadilah kesedihan di antara mereka semua. Yuk, sekarang Kak Andika ajak kalian untuk baca di Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Ya. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15. Ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Nah, ini adalah asumsi atau pemikiran dari kakak-kakak Yusuf saja. Wah, ternyata ayah kita sudah meninggal nih. Jangan-jangan Yusuf waktu itu pengen membalaskan dendam kepada kita. Cuman karena papa kita, ayah kita masih ada, Yusuf gak berani. Nah, jangan-jangan sekarang nih Yusuf akan membunuh kita. Dia akan membalaskan dendamnya waktu itu karena kita sudah menjual dia, sehingga dia menjadi budak di Mesir. Kakak-kakaknya berasumsi seperti itu. Tapi coba kita lihat lagi selanjutnya di ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Wow, enggak adik-adik. Ternyata yang dipikirkan oleh kakak-kakak mereka ini tidak terjadi. Yusuf tidak sama sekali mendendam kakak-kakaknya. Yusuf tidak membenci kakak-kakaknya, karena dia merasa bahwa dia tidak berkuasa. Aku bukan Allah kok. Aku bukan Allah yang berhak menghukum kalian. Aku sayang sama kalian. Aku cinta sama kalian meskipun dulu kalian membenci aku, menjahati aku, menjual aku. Aku enggak membalaskan semua itu. Nah, ini adalah penghiburan dari Yusuf. Wow, pernah nggak kalian kayak gitu? Pernah nggak ketika kalian disakiti oleh teman-teman kalian, dibenci oleh mereka, dan suatu ketika mereka mendapatkan masalah, mungkin jatuh dari sepedanya, mungkin tugas-tugasnya hilang, apa kalian akan membantu dia ketika dia minta bantuan sama kalian? Apakah justru kalian mengatakan syukurin, makanya waktu itu kamu gak usah membenci aku, gak usah jahatin aku, sekarang kamu kenakan batunya? Ayo, ada yang seperti itu? Nah, jangan ya. Kita belajar dari Yusuf bahwa ternyata Yusuf ini mengasihi kakak-kakaknya dengan sangat luar biasa. Meskipun pada waktu itu dia menjadi orang kedua di kerajaan, dia punya kuasa dong, dia punya kendali dong. Bisa aja sewaktu-waktu dia meminta pasukan 100 orang atau 1000 pasukan, bunuh mereka. Bisa aja, karena Yusuf sudah menjadi orang yang hebat, menjadi orang kedua di Mesir. Dia menjadi Perdana Menteri, tapi dia lebih memilih untuk mengasihi kakak-kakaknya. Seru nggak? Nggak seru kak.
nggak ada perang-perangnya. Wah, jangan ya. Jangan lihat serunya atau juga kayaknya ceritanya nggak menarik. Tapi kita harus mempelajari. Itulah Tuhan Allah kita. Meskipun mungkin seringkali kita menyakiti Tuhan, meskipun seringkali kita merasa bahwa nggak apa-apa lah, Tuhan masih menyayangi aku kok, jadi aku berbuat dosa pun nggak apa-apa. Ingat, jangan mentang-mentang Allah mau mengasihi kita seenaknya. Nah, mari sekarang kepada Tuhan kita menyatakan bahwa jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan lagi. Jangan mengatakan kata yang kotor, mengatakan kata-kata yang kasar, dan juga berbuat yang curang, menipu, dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus berbuat seperti Yusuf. Dia menghibur kakak-kakaknya yang pada waktu itu sedang berduka, yang pada waktu itu sedang merasakan ketakutan. Ternyata Yusuf memberikan keamanan, safe. Dia memberikan pelukan yang hangat kepada kakak-kakaknya. Jadi demikianlah firman Tuhan yang bisa kita pelajari ya. Kita harus meneladani Yusuf. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Jangan sampai kita malah menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita mau seperti Allah. Dalam artian kita mengikuti karakter yang dimiliki oleh Allah. Allah yang mengasihi itu, kita juga harus mengasihi teman-teman kita. Susah nggak? Merasa bahwa aduh susah nih kak, aku benci sama dia, malas aku berteman sama dia. Tapi ingat, Allah mau kita berteman dengan lawan kita. Allah mau kita berdamai dengan mereka dan memberikan penghiburan kepada mereka ya. Memberikan kata-kata semangat. Mungkin ada teman kita yang sedang berduka. Seperti masih ingat beberapa waktu ini teman-teman kita di NTT yang saat ini sedang terkena dampak banjir, angin yang begitu luar biasa, akses jembatan putus. Apa wujud kita? Mungkin kita nggak bisa datang ke sana langsung ya. Mungkin ketika ada teman-teman atau juga siapapun yang mau memberikan bantuan, mendonasikan, kita ikut kepada mereka. Dan yang terpenting, ketika kita tidak bisa datang langsung kepada mereka, kita doakan mereka. Setiap malam kita doakan mereka. Di waktu-waktu kita sisihkan waktu kita untuk mendoakan mereka. Pasti mereka juga akan terberkati dengan doa-doa yang kita lakukan. Karena melalui doa, kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Nah, jadi gitu ya adik-adik ya. Jadi kita harus menjadi penghibur dimanapun, kapanpun, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Jangan pernah pilih-pilih, karena Tuhan Yesus tidak pernah memilih-milih siapa yang mau dikasihinya. Ya, jadi demikianlah firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kakak harap kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi murid Tuhan Yesus yang taat untuk mau terus melakukan firman Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Oh iya, nanti kakak kirimkan ada kuis, ada sedikit kuis ya. Linknya ada di bawah ini. Formatnya seperti Google Form. Nah, jadi bisa kalian isi sebagai aktivitas dan juga sebagai pengingat kalian bahwa ada tanggung jawab yang harus kalian lakukan sebagai murid Tuhan Yesus yang taat. Oh iya, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Lihat di sini. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 21b. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sekali lagi, Kejadian pasal 50 ayat 21 bagian B. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Jadi demikianlah firman Tuhan dan juga pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama ya adik-adik ya. Tetap setia, tetap menjadi berkat bagi banyak orang, terus mengasihi Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita akan tutup dalam doa ya. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami cintai, Tuhan yang kami sayangi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menegur kami. Tolong kami untuk bisa melakukan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, melakukan kebaikan terhadap mungkin musuh kami Tuhan Yesus. Bimbing kami supaya kami memiliki keberanian untuk menegur mereka, untuk bertegur sapa dengan mereka, untuk berbuat baik lagi dan juga menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang baik bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami bisa belajar bersama-sama
biarlah kehidupan kami terus memuliakan nama Tuhan. Kau berkati studi kami, Kau berkati papa mama kami Tuhan, dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas kesibukan yang mereka lakukan. Tuhan, tolong lindungi mereka, Tuhan jagai mereka, jauhkan dari wabah, virus sakit, penyakit, virus corona dan juga lain sebagainya. Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka juga. Kami rindu untuk terus dekat bersama dengan mereka, bahkan juga kami rindu untuk bersama-sama dengan Bapa kami berdekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bye bye.